Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mikro akan mempresentasikan tugas mikro, yaitu teori biaya produksi. Nama-nama pekerja kelompok kami: 1. Ayu Wardani, kedua Anggi Septianingsih, ketiga Delvia Oktalina, keempat dengan saya sendiri Deva Muhammad Hafiz, kelima Laura Atalia, keenam Muhammad Alif Erfianda, dan ketujuh Muhammad Faiz. Baiklah, untuk tidak memperlama waktu, kami persilakan kepada Alif. Kepada Alif kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dibedakan dua jenis, yaitu yang pertama, biaya explicit. Biaya explicit adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan saat ingin memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Dan yang kedua, ada biaya implisit. Biaya implisit adalah suatu jenis biaya peluang yang hadir saat suatu perusahaan memanfaatkan sumber daya internal guna proyek tertentu tanpa adanya kompensasi explicit guna pemanfaatan sumber daya tersebut. Selanjutnya, yang pertama, jangka pendek. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Contohnya, biaya barang modal, gaji pegawai, bunga pinjaman, dan sewa gedung kantor. Bahkan, pada saat perusahaan tidak berproduksi atau Q sama dengan 0, biaya tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi, contohnya upah buruh dan biaya bahan baku. Biaya total jangka pendek atau total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Seperti TC sama dengan FC plus FC, di mana TC sama dengan biaya total jangka pendek, FC sama dengan biaya tetap jangka pendek, FC sama dengan biaya variabel jangka pendek. Selanjutnya yaitu biaya rata-rata atau biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Karena dalam jangka pendek TC sama dengan FC ditambah VC, maka biaya rata-rata atau average cost sama dengan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ditambah biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Dengan rumus AC sama dengan AFC ditambah AVC atau TC per Q sama dengan FC per Q ditambah VC per Q. Adapun kurva biaya rata-rata yang menunjukkan kurva AVC terus menurun, bahwa AVC makin menurun bila produksi ditambah. Tapi kurva ini tidak pernah menyentuh sumbu horizontal. Selanjutnya yaitu biaya marginal atau marginal cost adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit atau biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit produk tambahan. Perhitungan marginal cost adalah MCN sama dengan TCN dikurang TCN kurang 1, artinya selisih setelahnya dan sebelumnya, di mana MCN adalah biaya marginal produk ke N, TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N, dan TCN kurang 1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi N kurang 1. Adapun kurva biaya marginal, di mana kurva menggambarkan bahwa garis A, B, C, D, dan seterusnya menunjukkan besar MC atau marginal cost. Bila garis makin mendatar, nilai MC makin mengecil, begitupun sebaliknya. Hubungan antara kurva-kurva biaya. Yang pertama, kurva AFC terus menurun berbentuk garis asymptot pada sumbu vertikal dan horizontal, titik 1 dan 2, tapi tidak pernah sampai menyinggung atau memotong sumbu horizontal. Yang kedua, kurva AFC mula-mula menurun sampai mencapai minimum titik 3. Pada saat AP maksimum, kemudian menarik mendekati kurva AC. Namun tidak pernah bersentuhan titik 5
karena AFC terus menurun. Yang ketiga, kurva AC awalnya menurun, mencapai titik di titik 4. Setelah itu terus menaik. Yang keempat, kurva MC pada awalnya juga menurun hingga mencapai titik minimum di titik 6. Selanjutnya, kurva MC menarik dan memotong kurva AFC dan AC. Pada saat keduanya minimum di titik 3 dan 4, setelah itu titik itu nilai MC lebih besar daripada nilai AC dan AFC. Yang kedua, biaya produksi jangka panjang. Jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Minimalisasi biaya jangka panjang. Untuk dapat menganalisis biaya produksi jangka panjang, perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas produksi yang dapat dibuatnya, plant size atau kapasitas pabrik, yang akan meminimalisasi biaya produksi. Biaya produksi dalam jangka panjang digambarkan dalam bentuk biaya total rata-rata atau AC. Artinya, analisis meminimalisasi biaya dalam jangka panjang dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Biaya total atau jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel, yang dimana LTC sama dengan LVC. LTC adalah biaya total jangka panjang, LVC adalah biaya variabel jangka panjang. Biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel, di mana biaya marginal jangka panjang sama dengan perubahan biaya total jangka panjang dibagi perubahan output. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output, yang dimana biaya marginal jangka panjang sama dengan biaya total jangka panjang dibagi perubahan biaya total jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang. Teorema Amplop. Untuk memahami perilaku biaya dalam jangka panjang, kita harus memahami keterkaitan biaya jangka pendek dengan jangka panjang agar dapat memahaminya. Kita mulai dengan kasus sederhana di bawah ini. Dianggap dalam menentukan tingkat produksi perusahaan hanya memilih 3 pilihan. Memproduksi dengan pabrik ukuran kecil yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC1. 2. Memproduksi dengan pabrik ukuran sedang yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC2, atau memproduksi dengan pabrik ukuran besar yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC3. Baik, selanjutnya perhatikan tabel di bawah ini, yaitu sort of run cost. Penjelasannya sebagai berikut. Jika produsen berpandangan bahwa tingkat output yang memberikan laba maksimum adalah X1, maka dalam jangka pendek ia memilih berproduksi dengan pabrik berukuran kecil. Tetapi jika menurutnya tingkat produksi yang memberi laba adalah X2, maka dalam jangka pendek pabrik yang dia pilih adalah yang berskala menengah. Sebenarnya dia bisa saja memproduksi dengan menggunakan pabrik kecil, tetapi biaya produksi rata-ratanya menjadi lebih besar, yaitu C1 lebih besar dibanding C2. Berikutnya, keputusan yang diambil menjadi sulit bila tingkat produksi yang memberikan laba maksimum adalah X2. Yang keempat, dalam jangka pendek, perusahaan hanya dapat memilih satu pabrik saja yang berproduksi. Tetapi dalam jangka panjang, pengusaha dapat menambah atau mengurangi pabrik sesuai dengan tingkat produksi yang direncanakan. Yang kelima, kurva yang menunjukkan titik-titik biaya rata-rata minimum
pada berbagai tingkat produksi disebut kurva amplop. Kurva ini merupakan kurva biaya rata-rata jangka panjang. Besarnya biaya per unit minimum ditunjukkan dalam diagram kurva di samping oleh garis tabel LAC yang bersinggungan dengan kurva-kurva biaya rata-rata jangka pendek atau short run average cost. Berikutnya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurva LAC adalah kurva yang menunjukkan biaya produksi per unit minimum pada berbagai tingkat produksi. Teori biaya produksi, 8 kurva LAC bisa membentuk garis karena dalam jangka panjang diasumsikan pilihan tingkat produksi, kombinasinya tidak. Berikutnya diagram kurva di samping menunjukkan bahwa tingkat produksi di bawah X1 unit akan menghasilkan SAC yang lebih besar dari LAC, sehingga LTC lebih besar dari STC. Berikutnya dapat kita simpulkan bahwa biaya marginal jangka pendek atau SMC lebih kecil dari biaya marginal jangka panjang LMC. Ketika ekspansi, produksi dilanjutkan sampai X2, SAC sama dengan LAC atau titik A, sehingga SMC sama dengan LMC atau titik B. Berikutnya, ekspansi lanjutan ke X3 menyebabkan SAC lebih besar dari LAC atau STC lebih besar dari LTC, karena itu SMC lebih kecil dari LMC. Kemudian yang harus kita ingat adalah LMC dapat memotong LAC pada LAC minimum. Hal ini terjadi jika ekspansi produksi mencapai titik C. Oleh karena itu, kurva LMC harus menelusuri titik-titik B dan Selanjutnya ada skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. Skala produksi ekonomis atau yang dikenal dengan economies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala produksi tidak ekonomis atau yang disebut dengan diseconomies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang juga berlaku hukum LDR. Karena itu, kurva LAC umumnya berbentuk huruf U. Pada kurva di samping, kurva LAC mencapai minimum di titik A. Kemudian, naik lagi gerak menurun sampai titik A disebabkan efisiensi skala produksi. Sebaliknya, setelah titik A, efisiensi skala output menaikkan biaya produksi per unit. Sebelum di titik A, kurva LMC berada di bawah kurva LAC. Karena pada saat itu nilai MP atau marginal product lebih besar dari AP atau average product. Besarnya nilai MP menyebabkan nilai LAC bergerak menurun. Hal yang sebaliknya terjadi setelah di titik A. Bisa kita perhatikan di kurva samping ini yang disebut dengan economies of scale ketika ATC menurun dan kuantitas naik. Yang disebut dengan diseconomies of scale ketika kuantitas naik dan ATC-nya juga naik. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya efisiensi dan inefisiensi jangka panjang, yaitu yang pertama, teknologi produksi dalam jangka panjang. Salah satu sumber peningkatan efisiensi adalah kemajuan teknologi. Bahkan dalam jangka panjang terjadi percepatan kemajuan teknologi. Ini mempercepat penurunan LAC, tetapi percepatan kemajuan teknologi dapat meningkatkan biaya rata-rata jangka panjang per unit jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, baik karena kendala manajemen maupun sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen peningkatan kemampuan manajemen memungkinkan teknologi yang sudah ada lebih diefisiensi penggunanya, sehingga kurva LAC menurun. Tetapi jika kemampuan manajerial tidak mengikuti kemajuan teknologi akan terjadi inefisiensi. Misalnya, tingkat kemampuan manajemen untuk mengelola pabrik tekstil dengan alat tenun bukan mesin atau tradisional tidak perlu tinggi. Karenanya, industri tekstil tradisional dapat dikelola dengan manajemen keluarga yang bersifat tertutup. Tetapi, jika industri tekstil ditingkatkan skalanya sangat besar dan menggunakan peralatan sangat modern,
Apalagi bila tujuannya pasarannya adalah pasar ekspor, maka manajemen keluarga yang tertutup hanya akan menyebabkan inefisiensi. Apabila tujuan pasarnya adalah pasar ekspor, maka manajemen keluarga yang tertutup hanya akan menyebabkan inefisiensi. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia. Pada awalnya, penggunaan teknologi tinggi dapat meningkatkan efisiensi karena jumlah dan mutu SDM cukup tersedia. Tetapi, pada saat skala produksi diperluas, yang terjadi justru inefisiensi karena jumlah dan mutu SDM tidak dapat disediakan dengan cepat. Apalagi bila teknologi yang digunakan adalah teknologi yang diimpor. Misalnya, Indonesia hanya ada satu pabrik bahan kimia cair atau metanol berskala produksi 1 juta ton per tahun. Jika untuk menjalankan pabrik dibutuhkan 100 doktor teknik kimia, mungkin kita tidak kekurangan, karena doktor sejumlahnya itu dapat diambil dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tetapi, jika dalam 5 tahun kemudian produksi ditingkatkan menjadi 10 pabrik, berskala sama akan terjadi kelangkaan SDM, karena untuk menjalankan pabrik dibutuhkan 1000 dokter kimia. Padahal dalam 5 tahun jumlah dokter kimia di Indonesia memungkinkan belum mencapai 500 orang. Kelangkaan ini yang menyebabkan pabrik tidak dapat berjalan secara efisien. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kami dari hari ini, yaitu kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya dan kawan-kawan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.